lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Berkati hamba yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hamba tidak layak Tuhan, Engkau saja yang melayakkan ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk masuk lebih dalam ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan masuk lebih dalam untuk kasih Yesus. Mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya problem, mengalami yang namanya masalah. Banyak dari kita hari-hari ini keadaan gak baik-baik saja. Harga BBM naik, BBM makin langka, keuangan semakin sulit mencari uang. Semalam cerita dengan Bapak Aurel, sulit untuk mencari uang akhir-akhir ini. Mungkin kita punya masalah kesehatan, sakit penyakit yang bertahun-tahun gak kunjung-kunjung sembuh. Mungkin ada beberapa dari kita berjuang mempertahankan rumah tangga, keluarga, berjuang memperbaiki hubungan dengan suami, dengan anak. Lalu waktu kita habis. Kita menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, bergelut dengan permasalahan. Kita sibuk menghadapi dunia, dan perlahan tapi pasti, tanpa kita sadar, wajah kita mulai berpaling dari Yesus. Perlahan, kita nggak lagi memandang Yesus, kita mulai memandang dunia. Akhirnya kita tidak sadar, kita ditarik oleh dunia, kita ditarik oleh gemerlap, oleh hingar-bingar, kebisingan dunia. Kita ditarik menjauh dari Tuhan. Semakin lama kita semakin mundur. Kita nggak bisa lagi merasakan kasih Kristus. Lalu timbul kekeringan dalam hidup kita. Kita mungkin masih beribadah, bahkan beberapa mungkin masih melayani, tapi kasih itu sudah nggak ada lagi. Mungkin ada beberapa, kok rasanya kering, kok beda sama dulu. Aku rindu, bisa kayak dulu, bisa menangis, bisa memuji, menyembah Tuhan. Hari ini cuma menjadi sekedar rutinitas. Banyak orang akhirnya mengalami haus dan lapar, tapi nggak pernah bisa dipuaskan. Datang ke gereja, ikut doa malam, tapi kok tidak puas-puas. Dan hal yang sama ternyata ada di kisah Alkitab. Hari ini saya mau sharingkan, yaitu kisah anak yang hilang di Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita mungkin sudah sering dengar firman ini. Ternyata sang anak hubungannya dengan ayahnya, dengan bapaknya, sekedar mencari berkat. Dia minta sama bapaknya, Pak, kasih warisanku, kasih berkatku. Dan apa yang terjadi setelah begitu menerima berkat, di detik si anak bungsu ini menerima berkat, dia berpaling dari bapaknya. Dia pergi tinggalkan bapaknya. Dia menghamburkan, dia menikmati kehinggar-bingar dunia, dia berfoya-foya, berpesta pora. Dia lupa sama bapaknya yang memberi berkat. Hari-hari ini jangan-jangan kita berlaku seperti si anak bungsu. Kita datang ke Tuhan, cuma sekedar cari berkat. Tuhan beri aku kesembuhan. Kita seperti 10 orang kusta, 10-10-nya disembuhkan. Hanya 1 yang kembali kepada Yesus, 9 pergi tinggalkan Yesus. Mungkin ini yang membuat kita kering secara kasih, secara roh. Karena mindset kita datang kepada Yesus dengan mindset yang salah. Kita datang membawa cara-cara dunia ke hadapan Tuhan. Akhirnya kita seperti anak bungsu, begitu mendapat berkat kita sibuk. Mungkin kita sudah diterima kuliah, beberapa yang sedang berkuliah. Lalu karena berkuliah, kita melupakan Tuhan. Oh, Tuhan sibuk, ada tugas, persiapan ini, persiapan itu, praktek. Lalu kita menjauh dari Tuhan. Yang sudah mendapat pekerjaan, capek Tuhan, seharian sudah kerja. Seringkali kita berlaku seperti si anak bungsu. Dunia mengalihkan kita, menarik kita dari Tuhan. Sampai akhirnya di satu titik,
Si anak bungsu ingat sama bapaknya. Saat keadaannya nggak baik-baik baru dia ingat, iya aku punya rumah, aku punya bapak. Dan di sini saya mau memberitahu bagaimana reaksi si bapak di ayat ke-20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dia. Akhirnya setelah mengalami kelaparan hebat, setelah tinggal di kandang babi, memakan makanan ternak, memakan makanan hewan, saya yakin si anak dalam keadaan baju yang compang-camping, tubuh yang bau, penuh keringat, bau binatang, bau hewan. Saat datang papanya nggak peduli kondisi, kotor, hina, nggak layak, dipeluk sama papanya. Papanya nggak peduli anaknya datang dalam kondisi apa. Yang penting anaknya datang, bapaknya udah senang. Yang jadi pertanyaan, kenapa si anak bisa jumpa sama bapaknya di tengah jalan? Bukan di rumah. Ini kan masih di tengah-tengah perjalanan. Saya dapati bapaknya itu setiap hari berdiri di situ, di tempat yang sama, nunggu anaknya pulang. Si bapak bukan sekedar berdoa menunggu di rumah, si bapak pergi ke jalan, nunggu anaknya pulang. Setiap hari. Jadi bukan suatu kebetulan, ini bukan kebetulan. Pas anaknya pulang, pas bapaknya lagi jalan-jalan, enggak. Si bapak setiap hari menunggu. Dari pagi sampai sore, anaknya enggak pulang, malam dia balik. Besoknya begitu. Sampai suatu hari berjumpalah dengan si anak. Inilah gambaran kasih Kristus sama kita. Yesus setiap hari menunggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menunggu kita. Tinggal kita mau nggak datang sama Tuhan. Inilah betapa besar kasih Kristus. Tuhan nggak lihat, mungkin kita datang dalam keadaan kotor. Mungkin kita datang membawa dosa. Kita baru membuat dosa yang begitu memalukan. Mungkin kita selama ini menyangkal Yesus seperti Petrus. Mungkin kita selama ini nggak mau ke gereja. Tuhan tetap rindu peluk kita. Tuhan sayang sekali sama Bapak Ibu Saudara. Saya mau ingatkan sekali lagi, alami kasih Kristus, alami kasih Kristus. Ini penting Bapak Ibu, kalau enggak kita akan kecewa, kita akan kering. Di hari Sabtu saya ada sharing tentang seorang gila dari Gerasa. Mungkin kita pernah dengar kisahnya bagaimana Yesus mengusir setan ke babi. Mungkin kita semua pernah dengar. Tapi kisah di balik kejadian itu yang sungguh sangat dahsyat. Suatu hari di Gerasa ada seorang gila, kalau kita baca di Lukas pasal 8, orang gila ini telanjang, nggak pakai baju, jadi benar-benar orang gila yang sudah tahap akhir. Tinggalnya di kuburan, tidak lagi tinggal di rumah. Artinya apa? Keluarganya pun sudah menolak dia. Bapak mamanya pun sudah tidak mengakui dia sebagai anak. Dibiarkan tinggal di kuburan. Yesus datang ke Gerasa cuman untuk satu orang. Yesus ke Gerasa bukan untuk KKR, bukan untuk berkhotbah ke 5.000 orang, 4.000 orang, enggak. Yesus ke Gerasa khusus untuk satu orang gila yang ditolak oleh penduduk lokal. Pergi menyeberangi danau Galilea. Menuju ke Gerasa harus menyeberang danau. Dan inilah kisah yang mungkin kita sering dengar. Yesus tidur, lalu terjadi badai. Badai itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Bukan untuk menguji iman murid-muridnya, enggak. Kenapa badai itu datang? Karena iblis mau mencegah Yesus datang ke Gerasa. Yesus spesial ke Gerasa demi satu orang, melewati badai di tengah danau. Setelah dia menenangkan badai, dia pergi ke orang gila ini. Lalu dia usir setannya ke babi. Kenapa harus dilempar ke babi? Kenapa permintaan iblis harus dipenuhi? Itu kan request iblis. Engkau kan anak Allah, jangan siksa kami, kalau boleh lempar aku ke babi. Kenapa Tuhan mengabulkan keinginan si iblis ini? Tuhan sedang mengajar warga Gerasa dan murid-muridnya. Nyawa satu orang gila ini lebih berharga dari 2.000 babi. 2.000 babi saya hitung itu kurang lebih 6 miliar. Senilai 6 miliar, satu babi saya hitung 3 juta.
6 miliar bagi Yesus tidak ada apa-apanya dibanding satu orang gila yang telanjang teriak-teriak di kuburan. Yesus datang spesial. Dan apa yang terjadi setelah kisah ini? Yesus diusir, Yesus pulang. Benar-benar spesial ke satu tempat hanya untuk satu orang. Dan ini gak hanya berlaku untuk orang Gerasa. Yesus datang untuk kita. Sama. Yesus datang spesial untuk Calvin. Personal Yesus datang. Untuk Chris, Yesus datang ke rumah Chris. Untuk Mama Aurel, Yesus datang. Kasih Yesus bukan kasih korporat rame-rame. Kasih Yesus itu personal. Sama kayak orang Gerasa mengalami perjumpaan sama Yesus. Mari kita alami perjumpaan sama Yesus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi Siapakah aku ini Tuhan, Kau mengasihiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Lebih lagi Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. lebih dalam kita nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan, Tuhan, siapa kami ini Tuhan? Engkau rela mati, jadi biji begitu mengasihi setiap kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku Thank you Jesus. balas Tuhan selain puji dan sembah. Di Alkitab ada satu tokoh yang saya sangat ngefans. Ini adalah tokoh favorit saya. Mungkin teman-teman anak-anak muda sering dengar saya sharing tentang tokoh ini. Yaitu seorang murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Namanya Yohanes. Boleh dibuka Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yohanes adalah seorang murid yang menurut saya sangat unik. Dia adalah satu-satunya murid yang ditulis di Alkitab sebagai murid
yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihinya, murid yang dikasihi Kristus. Tetapi kata murid yang dikasihi Tuhan hanya muncul di kitab Yohanes. Di Matius, Markus, Lukas tidak ada tulisan murid yang dikasihi Tuhan. Siapa yang menulis kitab Yohanes? Yohanes itu sendiri. Dia self-claim. Dia mengklaim dirinya sendiri. Murid yang dikasihi, dia yang menulis. Aku, murid yang dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Yesus. Yesus sayang padaku. Pertanyaannya, apakah Yohanes ini narsis? Apakah Yohanes ini egois? Ingin merebut kasih Yesus sendiri? Apakah Yohanes nggak tahu bahwa Yesus mengasihi banyak orang? Apakah di mata Yohanes, Petrus bukan murid yang dikasihi? Apakah di mata Yohanes, Thomas bukan murid yang dikasihi? Apakah di mata Yohanes, Yesus nggak mengasihi Yakobus? Saya yakin enggak. Saya yakin Yohanes tahu Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Saya yakin tahu Yohanes sadar Yakobus juga disayang sama Tuhan. Lalu mengapa Yohanes menulis, mengklaim dirinya, aku murid yang dikasihi Tuhan? Karena Yohanes sadar betapa Yesus sayang sama dia. Dia ngomong, aku tahu Yesus sayang sama kamu, aku tahu Yesus sayang sama Petrus. Tapi kasihnya ke aku itu spesial, aku ini dikasihi Tuhan. Dia tidak menahak, tidak bisa tahan, gak nulis dirinya sendiri sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Ini bukan bentuk pede berlebihan, bukan bentuk narsisme, tapi ini bentuk orang yang menyadari kasih Kristus. Dan dari sini, dari kesadaran bahwa Yesus mengasihi dia, kasih Yohanes itu timbul. Bapak Ibu kalau mau belajar kasih, baca kitab Yohanes. Baca kitab Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Itu luar biasa. Kalau kita sulit mengasihi orang, baca kitab Yohanes. Ini adalah kitab tentang seorang murid yang jatuh cinta sama Yesus. Boleh dibaca, ini seperti surat cinta murid untuk gurunya. Ini luar biasa Yohanes ini. Di saat murid-murid lain hubungannya dengan Yesus adalah guru dan murid, Yohanes memandang Yesus sebagai sahabat. Yohanes mengasihi Yesus begitu luar biasa. Di saat hubungan murid-murid lain transaksional, hubungan Yohanes dan Yesus itu didasari kasih. Kalau kita membaca Alkitab, Yesus makan bersama 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kita sering dengar kisah itu. Dari 5.000 orang yang makan bersama Yesus, kalau kita baca di kitab Lukas, Yesus mengutus 70 orang. Dari 70 orang yang diutus oleh Yesus, 12 menjadi murid. Dari 12 murid Yesus, 3 mengikut Yesus ke Taman Getsemani. Dari 3 yang ikut Tuhan Yesus ke Taman Getsemani, cuman 1 yang menemani Yesus sampai ke Golgota. Namanya Yohanes. Cuman 1 dari 5.000 orang yang makan bersama Yesus, hanya 1 yang setia nemenin Yesus sampai penyaliban, sampai di Golgota. Itulah kasih. Yohanes bukan orang yang pandai berteori. Dia bukan seorang teologi yang hebat, tapi hanya 1 yang dia punya. Aku mengasihi guruku. Aku sayang sama Yesus. Di saat murid-murid lari, karena resikonya besar. Saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yohanes setia ngikut Tuhan. Hari itu resiko Yohanes begitu besar. Dia bisa ditangkap, dia bisa dipenjara, dia bahkan bisa dihukum mati. Oleh karena itu Petrus menyangkal, karena takut dihukum mati. Tapi Yohanes hari itu siap mati untuk orang yang dikasihi. Saat Yohanes pergi ke Golgota, sebenarnya hari itu Yohanes sudah mau mati untuk Yesus. Seandainya posisi Petrus ditukar Yohanes, saya yakin Yohanes akan jawab, kamu murid Yesus? Iya, aku murid Yesus. Kenapa? Oh, kamu harus dihukum. Hukum aku. Kamu harus disalib juga. Salibkan aku. Dia nggak akan menyangkal seperti Petrus. Karena apa? Hubungannya didasari kasih. Itulah yang kita harus belajar dari Yohanes. Seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Ku mau cinta Yesus. Biarlah lagu ini menjadi harapan, menjadi iman kita.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. ya Aba, ya Bapa. Ya Allah, Bapa, ini Oh aku Tuhan, ini janji kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mencintai-Mu Tuhan. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Dengan lembut kita nyanyikan. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hari ini kita sudah belajar betapa Yesus mengasihi kita. Kita juga belajar dari Yohanes untuk mengasihi Yesus. Namun ada step selanjutnya untuk lebih masuk lebih dalam kasih Yesus. Ada sebuah kisah tentang perjumpaan Yesus dengan Petrus di tepi pantai. Setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus datang secara personal kepada Petrus. Dia ngajak ngomong Petrus.
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kamu agape? Pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apakah kamu agape kepadaku? Petrus menjawab, aku filia Tuhan. Agape adalah kasih Bapa, kasih Tuhan yang gak bersyarat. Fili adalah kasih keluarga, kasih persaudaraan. Petrus gak berani menjawab dia agape sama Tuhan. Karena Petrus sadar, dia sudah mengkhianati Yesus. Aku filia. Lalu Yesus tanya lagi, Petrus, kamu agape enggak sama aku? Aku filia Tuhan sama kamu. Dan yang ketiga Yesus mengubah pertanyaan, Petrus, kamu filiakah sama aku? Di situ Petrus nangis, karena dia sadar, filia pun dia enggak. Dia dulu, waktu dia koar-koar, Tuhan Guru, semua orang akan meninggalkan kamu, aku enggak. Yang lain boleh meninggalkan nyangkal kamu, aku enggak. Hari waktu itu Petrus mengira dirinya agape sama Tuhan. Sampai pencobaan itu datang. Dia mengkhianati Yesus. Dia meninggalkan Yesus. Dan ketika ditanya Yesus, dia mengira dirinya sudah enggak agape. Tapi minimal masih filia. Tapi setelah dikorek lebih dalam sama Yesus, di situ Petrus baru sadar. Ternyata aku filia pun enggak. Dan ada satu pesan Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Artinya apa Bapak Ibu? Mengasihi Tuhan harus juga mengasihi sesama. Kita harus berbuah. Semalam di FA firman dari Pak Novi luar biasa. Kita nggak boleh diam. Kita harus menghasilkan buah. Bukti kita mengasihi Yesus. Tuhan menyamakan mengasihi dirinya dengan mengasihi domba-domba. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Kalau Petrus memang mengasihi Tuhan, Petrus harus menggembalakan domba-domba. Hari ini panggilan yang sama Tuhan tujukan kepada kita. Kris, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Vera, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Tasya, apakah engkau mengasihi Yesus? Gembalakan domba-dombanya. Hari ini pertanyaan yang sama. Saya ada sebuah video, boleh diputar. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu, gembalakan anak-anak domba. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon putra Yunus, engkau mengasihiku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-domba. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Maka ia menjawab lagi, Tuhan, engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-domba. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain yang akan mengikat dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan membangunkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, ikutilah aku. Inilah kisah bagaimana Petrus diingatkan sama Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan sederhana.
Ayo kembali kepada kasih Yesus. Yesus sayang sama kita. Saya boleh minta tolong kepada Tiffany. Hari ini ada sebuah kertas. Ini adalah surat cinta kita kepada Yesus. Saya mau Bapak, Ibu, teman-teman, semua present worship, tulis apa yang mau kita katakan sama Tuhan. Komitmen, buat komitmen sama Tuhan. Mau minta maaf boleh. Sorry Tuhan, selama ini aku lalai. Buat komitmen Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya sama kita. Hari ini mari kita nyatakan kasih kita sama Yesus. Tulis. Gak apa-apa. Gak perlu tergesa-gesa, kita beri waktu yang panjang. Tulis janji kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Mau meminta maaf boleh, mau mengucap syukur boleh. Mau berjanji, berkomitmen.
buat janji di depan Tuhan. Tulis komitmen Bapak Ibu.
Apakah sudah? Oke, jika sudah, saya mau kita membentuk kelompok. Untuk kelompok 1 ada Ibu Pangaribuan, Mama Aurel, Tiffany, David Waruwu, dan Jan Perez. Boleh kumpul di tempat Mama Aurel aja. Untuk kelompok kedua ada Vera, Calvin, Sari, dan Hardi. Vera, Calvin, boleh pilih mau duduk di mana, di belakang sana boleh, depan sini boleh. Vera, Calvin, Hardi, dan Sari. Lalu kelompok ketiga Pak Novi, David, Tasya, Tere, dan Chris. Silakan membentuk lingkaran, Pak Novi terserah mau di mana. Pak Novi, David, Tasya, Tere, dan Chris. Jadi saya mau komitmen ini Bapak Ibu teman-teman boleh bacakan. Baca komitmen kita kepada Tuhan. Enggak apa-apa, nanti saya mau di terakhir masing-masing pemimpin kelompok doakan. Untuk kelompok 1 Tiffany, kelompok 2 Pak Novi, dan kelompok 3 Vera. Boleh doakan teman-temannya. Oke, silakan boleh dimulai. Ya, baca satu-satu bergantian. Iya. Enggak apa-apa, baca saja. Kalau ada yang private diubah enggak apa-apa, dihilangkan yang private boleh dilompatin atau diedit. Ceritakan saja apa komitmen kerinduan kita kepada Tuhan.